Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan KKG Kecamatan Kejaksan. Anak-anak masih semangat kan belajarnya? Harus tetap semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah saja, tetapi kita harus selalu semangat. Pada hari ini, anak-anak kelas 4 akan belajar bersama Ibu. Perkenalkan, Ibu Ratna dari SD Sile Asu 2, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Di masa pandemi ini, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan ya, dengan cara melakukan gerakan 5M. M yang pertama, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, membatasi mobilitas. M yang keempat, menjaga jarak minimal 1 meter. Dan M yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Semoga kita terhindar dari penularan virus COVID-19. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini, anak-anak kelas 4 akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu menunjukkan contoh melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dengan tepat. 2. Siswa mampu menyanyikan syair lagu menanam jagung sesuai dengan tempo sedang diiringi ketukan dan tepuk tangan dengan percaya diri. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kita menggunakan kertas. Tahukah anak-anak bagaimana kertas dibuat? Energi apa ya yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mari kita pelajari secara bersama-sama. Mengapa kita harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas, satu rim itu isinya 500 lembar ya anak-anak. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Anak-anak bisa bayangkan ya, untuk mencetak satu rim kertas berarti kita membutuhkan 1000 gelas air. Kita harus menghemat penggunaan kertas. Dengan menghemat penggunaan kertas, kita juga telah menghemat energi. Amati di sekitarmu, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Manfaat kertas yang pertama adalah untuk menulis. Yang kedua, untuk menggambar. Yang ketiga, untuk membuat kerajinan. Yang keempat, untuk surat menyurat. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang.
Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Saya tidak setuju dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut, karena itu termasuk pemborosan kertas. Semakin banyak kertas yang dibuang percuma, semakin banyak juga pohon yang harus ditebang untuk dijadikan bahan dasar pembuatan kertas. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Mengapa ya? Kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu pada pohon. Dengan menghemat kertas, kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk dibuat menjadi kertas. Tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Yang pertama, menggunakan kertas dua sisi. Yang kedua, menggunakan kertas bekas. Yang ketiga, teliti saat menulis. Yang keempat, menggunakan kertas daur ulang atau kertas berbahan non-kayu. Yang kelima, tidak membuang kertas secara percuma. Yang keenam, menggunakan kertas hanya saat-saat dibutuhkan saja. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Nah, bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah anak-anak sudah menghemat kertas? Ibu berharap kalian sudah mulai melakukan penghematan kertas ya, supaya pohon-pohon di hutan tidak banyak ditebang untuk membuat kertas. Sekarang coba tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Penggunaan kertas yang boros mengakibatkan pemborosan sumber daya alam. Sebaiknya ketika kita menggunakan kertas, kita gunakanlah dengan bijak. Misalnya, saat menulis, gunakanlah kedua sisi kertas sehingga dapat menghemat kertas. Dengan menggunakan kertas sesuai kebutuhan, kewajiban kita untuk melestarikan sumber daya alam sudah dilaksanakan. Selain itu, kita juga memperoleh hak, yaitu menggunakan kertas tersebut. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kitalah untuk menghemat kertas. Nah, anak-anak, pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita berhak menggunakan kertas, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menghemat kertas. Ternyata kertas bekas juga bisa kita manfaatkan untuk belajar ya. Ingat, hemat kertas setiap hari ya anak-anak. Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat. Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta kita terhadap Indonesia. Jadikan Indonesia kita negeri yang ramah lingkungan. Ingat ya anak-anak, hemat kertas ya. Nah, sekarang saatnya anak-anak berlatih untuk menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo sedang. Tambahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi anak-anak bernyanyi. Anak-anak boleh bernyanyi dengan ditemani oleh anggota keluarga yang lain. Anak-anak boleh bernyanyi bersama adik, kakak, atau orang tuamu. Nyanyikan dengan penuh semangat ya. Semangat!
Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah 1. Menghemat kertas berarti menghemat energi. 2. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. 3. Kita berhak menggunakan kertas, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat kertas supaya kelestarian alam tetap terjaga. 4. Lagu menanam jagung dinyanyikan dengan tempo sedang. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.